Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Doanya akan dipimpin oleh siapa? Mbak Nindi. Ya. Oke, Pak. Pak. Kelas 4 ini siap. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Kemudian mikrofonnya dimatikan lagi biar suaranya tidak terganggu, anak-anak. Tadi sudah berdoa, seperti biasa ketika awal pembelajaran kita akan membacakan Pancasila bersama-sama dipimpin oleh Mbak Valen. Dipersilahkan Mbak Valen. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Valen. Untuk mikrofonnya dipersilahkan dimatikan semua dulu. Setelah pembiasaan membaca Pancasila, nah sekarang saatnya anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bentar Pak Ulum cari dulu untuk lagunya, nanti anak-anak mengikuti ya. Pak. Yuk bersama-sama anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau saling menyambut jadi satu. Itulah Indonesia Sekali lagi ya, didengarkan baik-baik musiknya. Berjajar pulau-pulau sambil menyambut
Nah, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih semangat anak-anak? Meskipun cuacanya mendung, tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini secara daring melalui Google Meet. Gimana yel-yelnya kelas? Ayo siapa yang memimpin yel-yel kelas? Mbak Deavika. Mana Mbak Deavika? Kelas 4. Kelas 4 siap. Ini suaraku. Ini semangat. Tepuk lipat. Nah, mikrofonnya dimatikan lagi. Pak Ulum ingin menampilkan sesuatu untuk anak-anak, ya. Coba disimak baik-baik. Nah, ini ada sebuah lagu. Ini lagunya untuk anak-anak kelas 4. Lagu untuk anak-anak kelas 4. Memandang alam dan Bentar, Pak Ulum share screen dulu. memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita, sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF-ku gak ada tuh yang namanya Alam. Ha, Bol, maksudnya Pipo adalah keadaan alam di sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung, ataupun masyarakat di sekitar kita. Nah, kalian tadi sudah lihat apa? Video tentang apa? Lagu apa namanya? Judulnya? Lagu apa? Ayo, siapa yang tahu? Lagu Indah Pemandangan. Tadi yang disebut siapa? Temannya Pipo. Ada apa saja? Yo, lagu yang dinyanyikan temannya yang dinyanyikan Pipo. Kemudian alam di sekitar temannya Pipo itu ada apa saja tadi? Nah, sebentar dulu. Mic-nya dimatikan dulu, angkat tangan baru ditunjuk sama Pak Ulum ya. Nah, yang angkat tangan Mbak Nindi sama Mbak Valen. Mbak Nindi dulu ada apa tadi? Satu. Pohon sudah cukup. Kemudian Mbak Valen? Gunung, Pak. Gunung, bagus. Nah, tadi temannya Pipo menyanyikan lagu Indah Pemandangan. Sekarang Pak Ulum ingin bertanya pada kalian semua. Untuk tangannya diturunkan dulu. Di sini Pak Ulum bertanya baru yang mau jawab angkat tangan. Cepet-cepetan ya. Nanti Pak Ulum
ditunjuk sama Pak Ulum. Yang pertama pertanyaannya, di manakah kalian tinggal? Ayo angkat tangan. Nah, Mas Bintang. Coba Mas Bintang. Satyayani, Pak. Satyayani itu terletak di kabupaten mana? Kediri. Kediri, bagus, cukup. Mas Bintang cukup, tangannya diturunkan lagi. Ya, Mas Mario, Kediri. Kemudian pertanyaan yang kedua, tangannya diturunkan lagi, cepet-cepetan. Nah, bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, di sekitar kalian, di sekitar tempat tinggal kalian, terdapat bentang alam atau kenampakan alam apa saja? Satu anak, satu jawaban. Ya, Mbak Valen. Kebun coklat, Pak. Kebun coklat, ya, kenampakan kebun. Kemudian tadi yang angkat tangan lagi, Mbak Reva. Ada apa lagi, Mbak Reva? Sawah, Pak. Sawah, cukup, ya, bagus. Kemudian Mbak Diapika. Apa niku? Pohon karet. Kebun karet, Pak. Sudah kebun karet tadi sudah disebut sama Mbak Valen. Yang di atasnya kebun karet apa? Yang tinggi itu apa? Kebun nanas. Kok kebun nanas tinggi? Yang tinggi yang biasa didaki orang. Kebun teh, Pak. Kebun teh, Pak. Orang mendaki, ada kebun teh di sini, ayo. Tempatnya orang berwisata di atas sana loh. Apa kenampakan alamnya? Siapa yang bisa? Bukit, Pak. Kok bukit? Ayo. Tempat wisata apa yang terkenal di Kediri? Pohon teh, Pak. Nah, enggak ada kebun teh, Mas Mario. Saya, Pak. Ayo Mbak Valen apa? Gunung Kelut, Pak. Bagus, Gunung Kelut. Yang kalian lihat tiap pagi kalau cuaca cerah itu ada Gunung Kelut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Kira-kira mic-nya dimatikan dulu Mbak Valen. Nah, kira-kira masyarakat di daerah tempat tinggal kalian itu rata-rata bekerja sebagai apa? Satu anak, satu jawaban. Yang belum tadi Mbak siapa ini? Kalista. Coba sebut apa pekerjaannya Mbak Kalista? Karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Sudah. Coba Mas Arta belum jawab tadi. Petani, Pak. Petani apa biasanya Mas Arta yang paling banyak di sini? Nanam apa petaninya? Cabe, Pak. Cabe. Kemudian coba Mbak Rahma. Ayo Mbak Rahma. Pedagang. Biasanya dagang apa? Pedagang apa contohnya? Di sekitarmu. Nah, pedagang apa? Dagang roti. Ya. Di Terus jualan apa tadi yang di dekatnya rumahnya siapa ya itu? Yang jual hasil dari biji kopi. Yang terkenal itu kopi apa? Di sini. Ayo siapa yang bisa? Kopi di sini namanya kopi apa? Sesuai daerahnya, kopi apa? Kopi Sata. Oh, bagus. Nah, kopi Sata. Nah, karena kalian sudah tadi menyimak video Indah Pemandangan, di dalam lagunya ada salah satu contoh kenampakan alam, dan Pak Ulum tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan, kalian menjawabnya dengan bagus. Kemudian selanjutnya kita memasuki
kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama Pak Ulum ingin menyampaikan suatu masalah terhadap kalian. Nanti kalian harus memecahkan masalah ini bersama kelompok. Ya, karena jumlahnya ada 9, satu kelompok berisi 3. Nanti dibagi sama Pak Ulum, nanti masih dibaginya. Sekarang Pak Ulum ingin menyampaikan masalah kepada kalian. Karena kalian tadi sudah menyebutkan beberapa contoh ragam tentang alam dan beberapa contoh pekerjaan masyarakat. Nah, sekarang Pak Ulum ingin menyampaikan suatu masalah. Tadi beberapa contoh yang diberikan tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat itu seperti petani, karyawan pabrik, sama apalagi pedagang, jual nasi pecel dan lain sebagainya, jual kopi, produk kopi sata. Nah, di sini ada masalah ini. Kenapa? Jangan dijawab dulu, ya. Kenapa masyarakat di sini atau di sekitar rumah atau tempat tinggal kalian itu bekerja sebagai petani, kemudian bekerja sebagai karyawan pabrik? Jangan dijawab dulu. Kenapa bekerja sebagai karyawan pabrik, kemudian kenapa bekerja sebagai penjual atau pedagang? Ada 3 ya. Kenapa bekerja sebagai petani, kenapa bekerja sebagai karyawan pabrik, kenapa bekerja sebagai pedagang. Yang bisa coba menyampaikan apa yang masalah yang diberikan oleh Pak Ulum yang bisa menjawab 3-3-nya. Ya, jangan salah satu, langsung 3-3-nya. Yang pertama, kenapa bekerja sebagai karyawan pabrik, kemudian kenapa bekerja sebagai petani, kemudian kenapa sebagai pedagang atau penjual. Siapa yang bisa menjawab 3-3-nya? Coba angkat tangan. Yo, ada yang bisa? Kalau belum, salah satu aja. Kenapa sebagai karyawan pabrik, atau kenapa sebagai petani, atau kenapa sebagai pedagang? Coba Mbak Valen, jawab yang mana? Mbak Valen dulu, Mas Mario. Mbak Valen dulu. Nah, Mbak Valen sebentar. Mbak Valen milih yang mana? Karyawan pabrik, Pak. Ya, kenapa kok rata-rata masyarakat di sekitar rumahnya Mbak Valen itu bekerja sebagai karyawan pabrik? Karena di desa hanya ada pekerjaan yang menghasilkan bubuk kopi, Pak. Karena sama ada apa? Ada kebun kopi. Karena ada kebun kopi dan pabrik kopi. Jadi masyarakat banyak yang bekerja atau mencari penghasilan menjadi karyawan pabrik kopi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Pak Ulum. Kenapa masyarakat di sini rata-rata bekerja selain menjadi karyawan pabrik kopi, menjadi petani, terutama petani cabai, tomat, atau buncis. Ayo, kenapa? Atau nanas. Siapa yang bisa jawab? Coba, ayo dicari alasannya. Wah, kenapa ya masyarakat di sini kok bekerja sebagai petani? Ayo coba Mas Mario. Biar bisa mendapatkan uang dengan makanan, Pak. Biar bisa mendapatkan uang dengan makanan, dengan membeli makan maksudnya ya. Lah ya, kenapa kok pekerjaannya tadi hanya petani?
Nah, kok enggak yang lain, Mas Mario? Kenapa? Karena biar bisa makan, Pak. Nah, iya, agar bisa makan itu kita harus bekerja. Nah, tapi pekerjaan di sini rata-rata sebagai petani. Lah, kenapa kok bekerja sebagai petani, kok bukan bekerja sebagai lain? Coba Mbak Reva. Karena di sini cuma dataran rendah. Karena di sini Cuma dataran rendah. Adanya apa? Terdapat. Nah, di dataran rendah terdapat apa, Mbak Reva? Terdapat banyak kebun. Kebun bagus, lahan yang ditanami tumbuhan-tumbuhan seperti yang Pak Ulum sebutkan tadi, tanaman apa? Cabe. Kemudian apa lagi? Cabai, nanas, timun. Ya, bagus. Cabai, nanas, timun. Kemudian tomat. Ada lagi yang dibuat untuk gula apa? Tebu. Tebu, bagus sekali tebu. Baik. Kemudian yang terakhir tadi, kenapa kok bekerja sebagai pedagang atau penjual? Ayo, kenapa? Ada yang bisa menjawab? Coba Mbak siapa ini? Oh, Mas Arta. Karena jauh dari kota, Pak. Jauh dari kota bagus. Nah, jauh dari kota juga jarang toko besar, jauh dari swalayan. Jadi untuk membaca peluang berbisnis, nah, maka orang-orang di sekitar sini juga membuka toko meskipun tidak terlalu besar. Yang dijual adalah produk hasil apa? Produk hasil perkebunan di sekitar kita, yaitu salah satunya yang paling terkenal adalah kopi, apa namanya? Kopi Satak, Pak. Kopi Satak, bagus Mas Arta. Dah, kemudian dimatikan lagi mic-nya. Itu masalah yang ada di sini. Ya, masalah yang ada di sekitar kita. Alasan kenapa kok orang-orang memilih pekerjaan itu. Nah, masalah berikutnya tidak perlu dijawab anak-anak. Kita nanti mengerjakan LKPD sesuai masalah yang Pak Ulum sampaikan sebentar lagi. Masalahnya cukup menarik. Kenapa ini dia di sekitar kita atau di Kabupaten Kediri itu tidak ada nelayan? Itu tidak usah dijawab dulu. Di Kabupaten Kediri tidak pernah ada pekerjaan sebagai nelayan. Itu masalah yang harus kalian selesaikan. Mbak Valen tidak perlu dijawab dulu, nanti kita berkelompok membahas tentang. Pak. Jangan ditulis dulu, nanti ditampilkan sama Pak Ulum. Ya, LKPD-nya, lembar kerja siswanya nanti Pak Ulum akan menampilkan kepada kalian. Ya. Nanti pekerjaan kalian menyelesaikan masalah yang Pak Ulum sampaikan tadi, ya. Kemudian sebelum mengerjakan masalah yang Pak Ulum sampaikan, Pak Ulum akan mengajak kalian untuk jalan-jalan online, ya. Jalan-jalan online. Yang perlu kalian persiapkan sekarang adalah buku catatan atau buku tulis sama ballpoint. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Mic-nya dimatikan dulu. Bentar ya, Pak Ulum sebentar lagi akan menampilkan. Kita jalan-jalannya pakai Google Map satelit, ya. Google Map satelit.
Kita jalan-jalannya menggunakan Google Map satelit. Google Map satelit. Tadi di sekitar tempat kita, tempat tinggal kita, yaitu di daerah mana tadi? Tempat tinggal kita di daerah mana? Satak Yani. Satak Nah, Yani, Satak Pak. Yani. Ayo, mana ya Satak Yani? Ya, bagus. Coba dimatikan dulu apa namanya mikrofonnya. Pak Ulum akan mengajak kalian jalan-jalan di sini. Banyak apa ini? Terdapat kebun apa ini? Kebun apa? Kebun sengon. Sengon. Nah, itu yang kalian temukan dicatat. Nah, ada kebun sengon. Nah, dicatat dulu. Kebun sengon. Apa? Ditulis, Kebun sengon. dicatat. Lah, ini apa? Ini kebun apa ini? Ayo, ini kebun apa? Langsung dijawab, wes. Kebun jagung, wes ditulis. Ayo kita terus jalan ke sini. Menuju Desa Satak apa? Desa. Satak Yani, kok Satak Desa? Ya, ini Satak ya, Yani. Nah, kalau ini ada kebun apa anak-anak ini? Cabe. Kebun cabe, bagus, bagus kebun cabe. Wah, kita sekarang masuk di Satak mana ini? Masuk dusun Ayani. A itu Ahmad ya, Ahmad Yani, Desa Satak. Nah, ini Pak Ulum akan menampilkan. Ini apa ini namanya ini? Pedagang. Toko. Kalau yang punya namanya pedagang ya. Kalau tempatnya adalah toko. Bagus. Kemudian Pak Ulum akan terus berjalan. Nah, ini ya, anak-anak perhatikan. Ini ada gambar apa ini? Ada yang bisa baca? Ayo. Kopi Satak. Ini adalah produk yang terkenal di daerah kita. Kopi Satak. Kemudian Pak Ulum akan mengajak kalian jalan-jalan ke sini. Set. Wah, sayang sekali ya Gunung Kelut di sini tidak tampak karena ada awan. Awannya menyelimuti gunung. Gunung apa, anak-anak? Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ayo kita cari tahu lagi di sini tuh di sebelum jembatan Mangli itu ada tempat apa ya kira-kira ini? Ayo, tempat apa ini? Siapa yang tahu? Ini tempatnya apa? Bela. Ayo, ini tempatnya apa ini? Dibaca. Jembatan. Nah, ini loh dibaca, ayo dibaca.
PT 4 Pilar Anugerah Sejahtera, tambang pasir dan batu. Nah, selain pekerjaan yang kalian sebutkan tadi sebagai karyawan pabrik, terus pedagang sama petani, di sini ada apa? Kuli, tambang pasir, sama supir truk. Nah, karena di sini ada tambang pasir. Pasirnya dari mana kira-kira anak-anak? Ayo, tahu Panda pasirnya dari mana? Dari Gunung Kelut, Pak. Bagus Mbak Reva. Dari Gunung Kelut. Ini tempatnya apa anak-anak ini? Yo, tempatnya apa ini? Jembatan yang melewati aliran lahar gunung Kelut. Nah, lahar Gunung Kelut. Ntar mungkin dari sini nanti akan kelihatan namanya apa? Gunung Kelutnya. Semoga kelihatan. Oh, ternyata belum kelihatan karena keadaannya mendung. Mendung sekali pribadi. Belum kelihatan anak-anak. Tadi ada Gunung Kelut, kemudian kebun apa tadi yang dicatat? Kebun sengon, kebun jagung. Kebun jagung, kemudian kebun sengon, kemudian kebun cabai. Apalagi Sengon. yang banyak durinya itu apa? Nanas. Nah, nanas biasanya kalian taunya nanas Pak, tempatnya tidurnya SpongeBob atau rumahnya SpongeBob ya. Iya, Pak. Yang kalian ketahui nanasnya tempat tidurnya SpongeBob. Pak, izin Pak. Ya, jalan-jalan di sekitar tempat tinggal sudah cukup. Kemudian sebentar lagi Pak Ulum akan mengajak kalian jalan-jalan di mana? Di luar lingkungan atau di tempat lain. Coba pinginnya jalan-jalan kemana? Ayo, angkat tangan satu orang. Coba Mas Bintang ingin jalan-jalan kemana Mas Bintang ini? Malang, Pak. Malang. Nggih. Ingin jalan-jalan ke Malang. Kalau Mbak Rahma. Pak, melihat patungnya sing Aremania, Pak. Oh, melihat Aremania. Nanti setelah selesai pembelajaran Pak Ulum akan ajak jalan-jalan ke sana. Tapi pembelajaran ini kita tentang bentang alam dan pekerjaan. Nah, Pak Ulum akan mengajak ke Malang tadi. Mas Bintang ingin ke Malang. Kemudian Mbak Rahma ingin kemana? Malang, Pak. Malang. Mbak Devika? Surabaya, Pak. Surabaya. Mas Mario? Neng Malang sawah. Yang Malang sawah. Ya, gak apa-apa. Nanti Pak Ulum akan coba ajak jalan-jalan ke sesuai permintaan kalian. Ya. Pak Ulum akan ajak jalan-jalan ke sana. Sebelumnya Pak Ulum akan menyampaikan pada saat nanti Pak Ulum ajak jalan-jalan kan tampilannya di Pak Ulum hanya peta saja. Jadi kalau Pak Ulum bertanya, tidak usah menunggu angkat tangan, langsung dijawab ya. Kalau pas jalan-jalan, langsung dijawab. Ya. Jawab, Pak. Pak Ulum akan mengajak kalian yang pertama ke Malang. Sebentar Pak Ulum cari dulu. Pak Ulum akan mencari. Ini kalian perhatikan
Pak Ulum mencari, mungkin nanti kalian bisa komputer, bisa mencari-cari sendiri dan jalan-jalan sendiri. Harus bisa komputer ya, kelas 4. Nah, Malang. Bisa diketik di sini. Malang. Angkat tanganmu loh, Kak. Nah, ini ya. Ini adalah Malang. Pak Ulum akan mengajak kalian berjalan-jalan di sekitar Malang. Itu ada kota wisata, namanya kota apa nih? Kota Batu. Batu, bagus sekali. Siapa yang pernah ke Batu ini? Ayo, siapa yang pernah ke Batu? Saya, Kak. Mbak Valen, siapa lagi? Mana ya? Nah, ini Pak Ulum ajak jalan-jalan ke dataran tinggi ya. Pak Ulum akan mengajak kalian jalan-jalan ke dataran tinggi. Wah, banyak apa ini anak-anak? Banyak kabut, Pak. Kabut, akeh kabute. Banyak kabutnya. Tidak terlihat ya. Kok kayak Tidak terlihat. Pak Ulum akan mengajak kalian jalan-jalan ke dataran tinggi. Waduh, banyak kabut ternyata. Saya Pak Ulum cari tempat lain. Ini Malang banjir. Blitar kali Widoyo. Iya, Blitar. Blitar banjir nih. Nah, ini dataran tinggi anak-anak. Ini dataran tinggi. Ada tanaman apa ini? Tanaman. Kubis. Tahu kubis? Tahu, Pak. Kubis. Nah, ini tanaman. Kira-kira anak-anak, ya kira-kira masyarakat sini bekerja sebagai apa? Petani, Pak. Petani, bagus. Apa lagi? Lawan pabrik. Penjaga wisata, Pak. Wah, penjaga tempat wisata, bagus. Tempat wisata. Kemudian apa lagi? Security, Pak. Security, ya apa lagi? Pedagang di tempat wisata, Pak. Nah, ini tempatnya apa ya? Nah, kalau ada wisata, berarti ada tukang apa di sini? Parkir. Tukang parkir, Tukang ojek, Pak. tukang ojek, pedagang. Nah, anak-anak coba perhatikan ciri-ciri dataran tinggi itu sering tertutup apa? Tertutup kabut, bagus. Langsung dijawab, tidak usah nunggu angkat tangan karena Pak Ulum bisa melihat di sini hanya tampilan Google Map ya. Jadi tertutup kabut, rata-rata tertutup kabut. Kemudian rata-rata masyarakat sini bekerja sebagai apa ini? Jika banyak ladang-ladang seperti ini, ayo bekerja sebagai apa? Petani, bagus. Ulangi lagi petani. Sekarang ayo kita pindah ke dataran rendah, masih di Kabupaten Malang. Kita ke dataran rendah, kita ke pantai. Widih, pantai. Pantai di wis pantai iki. Kita jalan-jalan di pantai. Hai.
Wah, mana ini pantainya ya? Ini ada tulisan apa, anak-anak? Ayo, dibaca, ada tulisan apa? Pasar ikan Pasar ikan. Kendang Biru. Ini tempatnya pasar ikan. Jika ada pasar ikan, berarti yang rata-rata di sana yang mencari ikan bekerja sebagai apa ya? Nelayan. Nelayan. Nelayan, Pak. Terus ini ada tempat wisata. Tempat wisata ini biasanya dijaga oleh siapa? Penjaga pantai, Pak, security pantai. Iya, bagus, penjaga pantai, security pantai boleh. Penjaga pantai. Tugasnya penjaga pantai apa? Untuk orang ketinggalan tenggelam. Biar apa? Menolong orang yang mau tenggelam. Jadi yang tidak bisa renang, keseret ombak, mau tenggelam ditolong oleh siapa? Bagus, security pantai atau penjaga pantai. Nah, itu tadi ada hubungannya anak-anak dengan masalah yang Pak Ulum sampaikan. Dengan masalah yang Pak Ulum sampaikan, kira-kira di Kediri ada nggak orang yang bekerja sebagai penjaga pantai? Ada apa enggak? Ayo. Nggak ada. Karena di Kediri kenapa? Kediri tidak memiliki apa, anak-anak? Kediri tidak memiliki apa? Gambar yang ada di sini nih. Tidak memiliki laut. Tidak memiliki pantai. Tidak memiliki pantai. Oke, bagus. Tidak memiliki pantai. Nah, berarti masalah yang Pak Ulum berikan itu terjawab. Karena di Kediri tidak ada pantai. Jadi tidak ada orang yang bekerja sebagai nelayan atau penjaga pantai. Baik, tadi kita sudah jalan-jalan di dataran tinggi, kemudian di dataran rendah tadi ada kebun, yaitu di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian di daerah laut itu ada pantai. Nah, Pak Ulum stop dulu jalan-jalannya. Bentar. Pak. Bentar. Ada izin keluar. Ya, enggak apa-apa. Pak, izin ke kamar mandi. Ya, boleh. Silakan. Nah, coba sekarang buka di buku tulis kalian tadi. Sudah dibuka buku tulisnya, mic-nya dimatikan dulu anak-anak. Mic-nya dimatikan dulu. Ini kok tinggal 7 ini, kemana yang 2? Pak, Davika izin keluar bentar. Ya, terus siapa lagi yang keluar tadi? Davika sama siapa? Diajak ibunya sebentar, Pak.
Sama Kalista. Kalista. Baik, dimatikan dulu mikrofonnya. Dipersiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Sebelum ke pembagian kelompok, nah Pak Ulum akan memberikan tugas yang kita telah laksanakan jalan-jalan. Dari hasil pengamatan kalian di jalan-jalan, kalian harus menulis beberapa tugas. Sebentar, Pak Ulum persiapkan dulu. Pak, kok lama, Pak? Sebentar, ditunggu dulu. Tani omongan. Pak, aku izin keluar sebentar. Ya, boleh. Belakang boleh. Sudah tampil anak-anak? Belum? Soalnya? Belum. Belum, Pak. Pak. Sudah tampil? Sudah tampil apa belum? Udah, Pak. Sudah. Pak. Sudah dikerjakan dulu, sendiri-sendiri dulu. Pak, langsung jawaban apa? Sama soalnya.
Ditulis dulu soalnya 1 sampai 4, kemudian jawabannya ada di bawahnya. Ya. Ditulis dulu soalnya. Yang sudah nulis soal nomor 1 siapa? Yang sudah sampai 4 siapa? Ada? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Setelah nulis soalnya baru ditulis jawabannya 1 per 1. Udah nulis soalnya? Belum. Belum. Valen sampai nomor berapa? Mas Mario sudah nyampe nomor berapa? Pak, boleh tanya. Ya, boleh. Sungai niku penampakan alam napa mboten? Ya. Yang sudah nulis soalnya siapa? Saya baru datang, Pak. Saya belum. Oh iya. Siapa yang baru datang? Mas Mario? Saya juga baru datang, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ditulis. Boleh tanya, Pak. Boleh. Hutan itu kenampakan alam, Pak. Ya. Termasuk kenampakan alam. Yang baru datang. Bentar ya anak-anak. Pak Ulum pindah dulu. Yang baru datang boleh melihat soalnya di chat. Ah, ada di chat. Keluar. Keluar, Pak. Nah, itu. Soalnya sudah Pak Ulum ketik di chat. Ya. Bisa ditulis dari sana. Sekarang kok nggak keluar, Pak? Di chat Mario, di chat, menu chat, tahu menu chat. Gambarnya seperti tulisan itu loh di bawah. Ada. Dibuka itu Mario. Ada Mas Mario?
Ada, Pak. Ya. Pak mau tanya, Ya, boleh Mbak Valen. kebun sama sawah itu sama apa mboten, Pak? Gimana Mbak Valen? Sawah sama kebun itu sama apa mboten, Pak? Sawah itu sama kebun enggak sama. Kalau sawah itu biasanya terdapat banyak sekali airnya melimpah. Nah, kalau kebun biasanya airnya agak kekurangan air, namun teknik apa namanya penanamannya biasanya kalau kebun itu adalah pohon-pohon yang usianya cukup lama, misalkan sengon tadi, terus apa kebun karet. Kalau sawah biasanya ditanami padi yang sekali panen, kalau karet yang berkali-kali. Ya, kalau sawah biasanya sekali panen dan tumbuhannya tidak lama hidupnya. Seperti apa namanya? Cabai, jagung itu ditanam di sawah. Kemudian kalau kebun biasanya pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang ditanam dan panennya sering atau setiap tahun selalu panen tapi pohonnya tetap. Udah ya Mbak Valen? Udah jelas Mbak Valen? Tidak, Pak. Sawah, kebun. Waduh, Mbak Reva wis ngantuk iki. Angop tok wisan. Pak, di Malang ada sawah, Pak? Tadi ada apa enggak waktu jalan-jalan online? Tidak ada, Pak. Ada, Ada, berarti Pak. tulis kalau ada. Pak, punya saya kok nggak ada tulisannya, Pak. Tulisannya dibuka di chat Mas Mario. Ini Pak Ulum ngetik ya, coba dibuka, dilihat di HP-nya. Nah, itu ada yang muncul enggak putih-putih? Dipencet. Lah kok hilang Mas Mario? Gunung, gunung. Teruskan 3 pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Pak, boleh tanya. Boleh. Gunung niku alam nggih, Pak? Kenapa Mbak Reva? Gunung niku alam nggih, Pak? Gunung termasuk kenampakan alam, betul. Pak, ini di Malang itu ada gunung. Tadi ada apa? Ayo, yang banyak kabutnya itu. Ada apa enggak gunungnya? Gunung, Pak, nih, Pak. Ya. Ditulis ya, tadi yang ditemukan ditulis pada saat jalan-jalan online itu ketemu apa saja. Tuliskan dikirakan kenampakan alam yang ada di Pak, Apa tadi? di Malang ada sawah. Ada apa enggak? Kalau Mbak Valen pergi ke Pujon, ada apa enggak? Ayo.
Ada, Pak. Ada yang ditulis kalau ada. Pak. Kan Ya, Mbak di Reva. pantai niku kan akan security pantai niku berarti pekerjaan, Pak. Iya, pekerjaan. Boleh tanya? Boleh. Laut itu termasuk ketampakan alam, Pak? Termasuk kenampakan alam laut. Ini Mas Mario mana kok hilang ini Mas Mario? Kalau sudah, Pak. Ya, waktunya kurang 3 menit lagi. Sudah. Yang sudah, Sudah, angkat tangan, raise hand. Angkat tangan biar berwarna putih yang sudah. Wes, sudah dibiarkan putih yang sudah. Nah, bagus. Mas Mario sudah? Jaga tiga disatat. Ya, Mas Arta sudah, Mas. Tinggal Mas Mario sudah apa belum Mas Mario? Belum, Pak. Pak, izin ke toilet. Ya, boleh. Ya, kurang 1 menit lagi. Mas Mario, jika belum selesai, tidak apa-apa, nanti dilanjutkan setelah pembelajaran online. Tapi tetap dikerjakan ya. Karena waktunya pembelajaran online, pertemuan ini adalah 7 menit. Besok kita melanjutkan pertemuan online lagi. Besok berkelompok dan masing-masing kelompok presentasi atau menyampaikan hasil kelompoknya. Ya, besok. Pak, di rumah atau online? Online lagi di rumah online-nya Jadi apa? besok libur, Pak. Ya enggak libur, tetap belajar. Pak, Ke sekolah dulu pagi. Habis itu pada saat jamnya apa namanya? Pembelajaran online kalian nanti dari rumah. mau tanya kelompoknya dipilih Pak Ulum. Pak Ulum yang milih nanti kelompoknya. Berapa orang, Pak? Satu kelompok 3 orang. Alhamdulillah. Pak, izin minum. Boleh. Baik, anak-anak waktunya sudah habis. Ditutup dulu pekerjaannya yang sudah selesai. Nanti Pak Ulum nilai, yang belum selesai bisa dikerjakan setelah pembelajaran di rumah, bisa dilanjutkan di rumah. Nah, pembelajaran hari ini kita telah melaksanakan apa namanya pembelajaran ragam kenampakan alam dan kaitannya dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Kalian tadi sudah Pak Ulum ajak jalan-jalan di lingkungan rumah, kemudian di luar lingkungan rumah yaitu di sekitar mana kabupaten mana tadi? Kabupaten Kabupaten Malang. Malang, Kota Batu ya. Kabupaten Malang dan Kota Batu. Besok pembelajaran yang akan datang yang kita lakukan besok adalah bekerja kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD kalau sudah dikerjakan, kalian akan menentukan wakil dari kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Satu kelompok, satu perwakilan. Jadi sekitar ada 3 sampai 4 besok ya, penampilan atau menyampaikan hasil diskusi. Nah, jadi di sini Pak Ulum akan memberikan sedikit tambahan pengetahuan
bahwa lingkungan atau kenampakan alam yang ada di sekitar kita itu sangat mempengaruhi pekerjaan ya. Jadi misalkan kalau tinggal di pantai ya rata-rata pekerjaannya adalah sebagai apa? Nelayan. Kemudian kalau di perkebunan kopi pekerjaannya sebagai apa anak-anak tadi? Pemetik kopi, terus karyawan pabrik kopi ya. Jadi dari sini kalian sudah sedikit paham. Kemudian besok kita tinggal melanjutkan mengerjakan LKPD berkelompok. Jadi Mbak Ulum besok memberikan soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kira-kira ya hari ini yang sudah dipelajari kalian apa saja? Ayo coba yang bisa angkat tangan. Yang sudah dipelajari tentang apa? Tentang penangkapan alam, Pak. Tentang penangkapan alam dan apa lagi? Dan pekerjaan atau hubungannya dengan pekerjaan. Baik. Kemudian coba mic-nya dimatikan dulu. Nah, mic-nya dimatikan dulu. Kesan kalian selama pembelajaran online. Apakah senang, apakah capek, apakah bosan? Ayo siapa yang mau menyampaikan? Senang, Pak. Senang. Mbak Nindi, gimana Mbak Nindi? Senang apa enggak pembelajaran online? Senang, Pak. Mbak Rahma, Lebih gampang, Pak. lebih gampang katanya Mbak Valen. Terus Mbak Reva, Lebih mudah, Pak. udah. Mbak siapa? Davika, Senang, Pak. Mas Arta, Senang, Pak. Mas Mario, senang. Terus siapa lagi ini ya yang belum ditanyai sama Pak Ulu? Saya, Pak. Nah, Mas Bintang, Senang, Pak. senang ya pembelajaran online. Baiklah, anak-anak kita bertemu besok lagi pembelajaran atau kegiatan berikutnya yaitu bekerja kelompok, kemudian menyampaikan hasil kerja kelompok kalian yang di sana akan Pak Ulum berikan adalah LKPD lembar kerja peserta didik. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa di dalam hati dimulai. Dapat diakhiri. Sekian dari Pak Ulum penyampaian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu kameranya, jangan dimatikan dulu. Nah, Pak Ulum akan memfotonya ya. Sebentar.